Bayern Munich hancurkan RB Leipzig 6 gol tanpa balas di Allianz Arena, Chelsea libas West Ham 5-1 dan kini puncaki klasemen Premier League. Dari Manchester, Ruben Dias resmi perpanjang kontrak hingga 2029, sementara United makin dekat gatekeeper muda Senne Lammens. Semua kabar panas dunia sepak bola, kami rangkum spesial untuk kamu, hanya di Run Sport. Bayern Munich membuka Bundesliga musim ini dengan kemenangan telak 6-0 atas RB Leipzig. Michael Olise membuka pesta gol dengan dua lesakan cepat, lalu Luis Diaz menambah 1 gol sebelum jeda. Di babak kedua, giliran Harry Kane tampil menggila dengan mencetak hat-trick dalam kurun 14 menit yakni di menit 64, kemudian di menit 74, dan di menit 78, memastikan dominasi penuh Bayern. Luis Diaz juga mencatat assist di debutnya, sementara lini tengah di Rotten terlihat solid sepanjang laga. Kemenangan ini jadi sinyal kuat bahwa Bayern masih sangat superior di Bundesliga, sementara Leipzig harus segera berbenah setelah dihantam habis-habisan di laga pembuka. Chelsea tampil garang di London Stadium dengan kemenangan telak 5-1 atas West Ham. Tuan rumah sempat unggul cepat lewat gol Lucas Paqueta menit ke-6, namun The Blues langsung membalikan keadaan melalui Joao Pedro di menit 15, Pedro Neto di menit 23, dan Enzo Fernandez di menit 34 membawa Chelsea unggul 3-1 di babak pertama. Babak kedua, Moises Caicedo dan Trevoh Chalobah menambah 2 gol, memastikan kemenangan besar tim tamu. Joao Pedro jadi bintang dengan 1 gol dan 2 assist, sementara wonderkid Estevao Willian mencatat assist debut di Premier League. Bagi West Ham, hasil ini menambah catatan buruk di awal musim dan membuat manajer Graham Potter berada di bawah tekanan besar dari fans. Manchester City resmi mengumumkan bahwa Ruben Dias menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun yang akan mengikatnya di Etihad hingga musim panas 2029. Bek tengah asal Portugal itu bergabung dari Benfica pada September 2020 dan sejak itu menjadi pilar penting di lini pertahanan City. Dalam 5 musim, ia sudah tampil lebih dari 200 kali dan berperan besar dalam kesuksesan klub, termasuk memenangkan 9 trofi, dengan 4 diantaranya gelar Liga Inggris serta 1 Liga Champions. Dias mengungkapkan rasa bahagia dan kebanggaannya usai memperpanjang masa baktinya. Saya sangat senang hari ini. City adalah tempat yang saya inginkan di puncak olahraga, bersaing untuk meraih trofi, ujarnya. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Senne Lammens dari Royal Antwerp. Transfer kiper berusia 22 tahun itu diperkirakan bernilai sekitar 20 juta euro. Negosiasi antara kedua klub berjalan positif dan terus menunjukkan perkembangan. Lammens sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Setan Merah, sehingga hanya tinggal menunggu kesepakatan final antar pihak. Sementara itu, Manchester City sama sekali tidak ikut dalam perburuan. Klub rival sekota tersebut justru menyiapkan langkah besar dengan menjadikan Gianluigi Donnarumma sebagai target utama apabila Ederson memutuskan hengkang. Gelandang asal Serbia, Nemanja Matic, resmi menyepakati kontrak berdurasi 1 tahun bersama Sassuolo. Menurut laporan Fabrizio Romano, Matic tertarik dengan proyek yang ditawarkan tim Serie A tersebut. Sebelumnya, mantan pemain Manchester United ini memutuskan kerjasama dengan klub Prancis, Olympique Lyon, pada pekan lalu. Setelah 2 musim berkarier di Ligue 1, pemilik 3 gelar Premier League itu menilai waktunya sudah habis di sepak bola Prancis. Situasi keuangan Lyon yang tengah sulit turut mempercepat keputusan klub untuk melepasnya sebagai langkah penghematan. Dari laporan Sky Sport, Matic secara pribadi telah melakukan pertemuan krusial dengan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, didampingi sang agen serta presiden klub. Pertemuan tersebut berlangsung positif dan menghasilkan kesepakatan final. Pemain muda anyar Real Madrid, Franco Mastantuono, menjalani debutnya pekan lalu saat menghadapi CSKA Osasuna dan langsung mencuri perhatian meski hanya bermain sebagai pengganti di babak kedua. Menurut laporan AS, pelatih Madrid Xabi Alonso berencana memberikan kesempatan starter pertama bagi wonderkid berusia 18 tahun itu pada laga kontra Real Oviedo, Minggu malam di Estadio Carlos Tartiere. Mastantuono diproyeksikan tampil di sektor sayap kanan. Didatangkan dengan biaya lebih dari 63 juta euro, Mastantuono memang diprediksi menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Alonso. Meski baru seminggu berlatih penuh bersama tim utama, keputusan menurunkannya sejak awal laga menunjukkan besarnya kepercayaan yang diberikan Madrid pada talenta mudanya tersebut.
Klub ambisius asal Arab Saudi, NEOM, dikabarkan masih terus berupaya mendatangkan Benjamin Pavard dari Inter Milan. Meskipun sang bek asal Prancis belum memberikan lampu hijau, Inter disebut siap melepasnya jika ada tawaran menarik, mengingat nilai jual Pavard masih cukup tinggi. Musim lalu performa Pavard menurun, memunculkan spekulasi soal masa depannya. Meski masih terikat kontrak dan merasa nyaman di Inter, manajemen klub bisa saja mempertimbangkan penjualan untuk menyeimbangkan keuangan sekaligus membuka ruang bagi transfer baru. Selain NEOM yang baru saja menunjuk Christophe Galtier sebagai pelatih, beberapa klub lain seperti Galatasaray, Lille, dan Marseille juga dilaporkan tertarik. Namun, NEOM tetap menjadi kandidat paling serius karena melihat Pavard sebagai bagian penting dari proyek besar mereka. Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun lagi, bek Manchester United Harry Maguire mengungkapkan dirinya mendapat banyak tawaran dari klub lain pada musim panas ini. Namun, sang kapten lebih memilih bertahan di Old Trafford dan berharap bisa mendapatkan kontrak baru. Maguire bergabung dengan MU dari Leicester City pada 2019 dengan kontrak 6 musim plus opsi perpanjangan setahun. Pada Januari lalu, opsi tersebut diaktifkan, membuatnya terikat hingga 30 Juni 2026. Meski begitu, sejumlah klub tetap menaruh minat pada pemain berusia 32 tahun itu, terutama karena kontraknya hanya diperpanjang 1 musim. Jika tak ada kontrak baru, ia berpotensi hengkang secara gratis pada musim panas 2026. Gelandang timnas Jerman, Leon Goretzka, menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi persaingan di lini tengah Bayern Munich. Ia menilai kompetisi internal justru mendorong para pemain tampil di level tertinggi. Meski sempat tersingkir dari skuad utama pada awal musim 2024-25 di bawah asuhan Vincent Kompany, kerja keras dan konsistensi Goretzka membuahkan hasil hingga kembali dipercaya sebagai starter. Situasi ini bahkan membuat sejumlah gelandang seperti Ryan Gravenberch, Joao Palhinha, dan Marcel Sabitzer memilih hengkang karena sulit menyingkirkannya dari tim inti. Sejak bergabung pada 2018, Goretzka telah menjadi bagian penting di lini tengah Bayern. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2026, pemain berusia 29 tahun itu optimis klub akan memperpanjang masa baktinya. Menurut Transfermarkt, ia kini memiliki nilai pasar sebesar 22 juta euro. Everton dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Southampton senilai 42 juta pound untuk mendatangkan gelandang muda Tyler Dibling. Paket transfer tersebut mencakup tambahan hingga 6 juta pound berbasis penampilan serta klausul penjualan kembali sebesar 20%. Pemain berusia 19 tahun itu tampil impresif bersama Southampton musim lalu di Premier League dengan catatan 33 penampilan dan 2 gol. Ambisinya untuk kembali ke kompetisi kasta tertinggi membuat Dibling menyambut positif peluang bergabung dengan The Toffees pada musim panas ini. Pelatih Tottenham Hotspur, Thomas Frank, membantah kabar yang menyebut Richarlison akan meninggalkan klub. Saat ini dia adalah striker utama saya. Dia mencetak 2 gol fantastis, ujar Frank. Frank juga menegaskan bahwa sang penyerang asal Brasil ingin bertahan di London Utara. Richie ingin tetap di sini, saya juga ingin mempertahankannya, dan tidak ada pembicaraan mengenai hal lain, tambahnya. Pernyataan ini mematahkan rumor transfer yang belakangan mengaitkan Richarlison dengan kepindahan pada bursa musim panas mendatang. Belum tercapai kesepakatan antara Udinese, Galatasaray, dan pihak Nicolo Zaniolo terkait rencana kepulangannya ke Serie A. Negosiasi telah berlangsung dalam 48 jam terakhir, namun masih ada perbedaan signifikan di antara pihak-pihak terkait. Zaniolo tetap masuk dalam daftar incaran Udinese, sementara sejumlah klub lain juga mulai melakukan pendekatan untuk mendapatkan gelandang serang asal Italia tersebut. Juventus resmi melepas Douglas Luiz ke Nottingham Forest melalui skema peminjaman dengan kewajiban permanen. Total biaya transfer mencapai 31,5 juta euro termasuk bonus 3,5 juta euro, sehingga Bianconeri hanya mendapat jaminan sekitar 28 juta euro. Nilai tersebut jauh di bawah permintaan awal Juve yang sebesar 40 juta euro, angka yang seharusnya bisa menutup kerugian dalam laporan keuangan klub. Menurut Calcio e Finanza, meski pengeluaran gaji Luiz sebesar 12 juta euro berhasil dihemat, transfer ini tetap membuat Juve mencatat kerugian sekitar 4,2 juta euro pada musim 2025-26. Bahkan jika semua bonus terpenuhi, Juventus masih tetap merugi sekitar 700.000 euro dari transaksi ini.
Masa depan Santiago Giménez di AC Milan kian tidak pasti sejak kedatangan Victor Boniface. Menurut laporan, agen sang striker, Rafaela Pimenta, telah diberi mandat untuk mencari klub baru. Jurnalis Nicolas Kira menyebut Milan akan mempertimbangkan penjualan Giménez pada musim panas ini jika ada tawaran minimal 30 juta euro. Klub juga menegaskan harga dasar sang pemain berada di angka 28 juta euro. Pelatih Max Allegri kabarnya menginginkan tipe penyerang berbeda, sehingga Milan tak lagi menganggap Giménez sebagai bagian inti proyeknya. Dana dari hasil penjualan striker asal Meksiko itu bisa digunakan untuk memperkuat sektor lain yang dibutuhkan Rossoneri. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.